Hai guys, balik lagi bareng sama saya Jane dalam talk show Road to Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng sama Bapak Hilmi Panigoro selaku Direktur Utama Medco Energi. Sebagai informasi bahwa Medco Energi ini sendiri adalah sponsor utama dalam turnamen bergengsi yang akan diselenggarakan pada 16, 17, 18 Juli 2024. Langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama Bapak Hilmi. Halo Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Saya sedikit nervous nih Pak untuk ngobrol bareng sama Bapak. Anytime. Oke, Pak, ngomongin soal Medco Energi sendiri, aku tuh beberapa kali banyak melihat berita mengenai bagaimana Medco ini mensupport olahraga-olahraga yang ada di Indonesia. Tapi secara general dulu nih Pak, Bapak melihat perkembangan olahraga di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Saya pikir perkembangannya bagus sekali. Karena pembinaan olahraga ini sekarang udah lebih serius, terutama dari pemerintah. Ya, kalau dulu kan hampir semua cabang olahraga ini betul-betul mengandalkan ketuanya. Biasanya ketuanya dari perusahaan apa. Sekarang ini pemerintah udah keluar dengan usaha yang lebih serius. Contohnya PSSI. Lihat, sekarang udah sampai ke level internasional ya. Jadi saya pikir semuanya baiklah. Cuman ya kita harus sadar bahwa dalam olahraga itu negara lain pun berbuat yang sama. Jadi kita harus nambah akselerasi untuk memperkuat tim kita sendiri. Benar, harus memperkuat tim kita sendiri. Bahkan mungkin kalau bisa dilihat bukan hanya dari timnya saja ya Pak ya, bukan dari pemerintah, tapi memang antusiasme terhadap olahraga sekarang ini semakin meningkat ya Pak ya. Betul sekali, makanya kuncinya tuh di situ. Talent scouting. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bakat-bakat muda ini sedini mungkin. Betul. Ya, karena itu kuncinya di situ. Makanya Medco ini sekarang fokusnya justru ke pembinaan junior. Ke pembinaan junior, iya. Saya juga sempat beberapa melihat berita bahwa Medco ini melakukan pembinaan. Kalau contohnya di sepak bola itu ada PS Sleman ya Pak ya? Ya betul. Benar-benar fully support, jadi banyak sekali mungkin ada atlet-atlet yang mungkin mereka kurang beruntung disupport oleh Medco. Tapi kalau untuk golf sendiri seperti apa Pak supportnya Pak? Makanya golf ini dari dulu ya, memang kita fokusnya ke talent scouting. Jadi kita banyak sekali mensponsori pertandingan junior dan amatir, bukan profesional. Karena kita berharap anak-anak muda ini bisa sebanyak mungkin tertarik ke olahraga golf. Karena itu ini urusan number ini, ya. Makin banyak kita calon-calon muda yang bisa menjadi golfer, makin banyak juga possibility kita mendapatkan pemain-pemain yang terbaik. Betul sekali. Nah Pak, tapi sebelum jauh nih Pak ngomongin soal golf, sebenarnya kalau Bapak sendiri olahraga yang paling disuka tuh apa Pak? Yang rutin selalu dilakukan? Saya yang rutin tuh sebetulnya yang rutin tiap hari itu jalan kaki. Oke. Makanya saya senang main golf, karena main golf itu ya kita jalan kaki 7 km well motivated. Kalau kita jalan 4 jam tanpa ngejar bola mungkin kita bosen. Yes. Tapi kalau main golf kita well motivated untuk jalan 18 hole itu bisa 4-5 jam itu sehari. Oke, 4-5 jam sehari. Tapi kalau dalam weekly sendiri mungkin berapa kali Pak mainnya Pak? Saya main seminggu sekali aja. Seminggu sekali aja Tapi ya yang Pak? sehari-hari saya jalan sekitar rumah aja lah, paling nggak sejam sehari. Oke. Nah Pak, kalau melihat nih Pak untuk golf sendiri, potensi dari atlet-atlet mudanya nih Pak yang bermunculan, Bapak seperti apa melihatnya? Saya sih ngelihat udah jelas terlihat ya. Kalau dulu yang namanya atlet golf Indonesia ini umumnya bekas caddy ya, yang tadinya membantu golfer terus dia lebih banyak main terus jadi main. Sekarang udah beda nih. Sekarang ini golfer muda sekarang ini betul-betul anak-anak yang dari kecil dididik oleh orang tuanya untuk menjadi profesional golfer. Malah beberapa di antaranya banyak yang dari luar negeri. Dia sekolah di luar negeri, belajar di sana, kembali ke sini, lalu menjadi atlet golf profesional. Jadi saya lihat sih udah jauh berbeda lah. Sekarang ini betul-betul kita memiliki lebih banyak lagi atlet-atlet muda golfer yang menurut saya punya bakat yang lebih baik. Tapi ya itu kuncinya masih kurang banyak. Masih kurang banyak ya Pak ya. Disitulah Medco hadir ya Pak ya? Ya, insya Allah antusiasme dan minat akan bertambah. Oke. Nah Pak, kalau bisa dibilang sebenarnya golf ini kan segmented ya Pak ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memainkan. Kenapa Bapak pilih golf juga Pak? Sebetulnya gini, memang kan lapangan golf ini relatif sedikit lah ya.
Di Jakarta mungkin banyak, di Bandung ada beberapa, tapi banyak kota-kota kecil yang nggak punya lapangan golf. Ya, makanya itulah sebabnya ini dibilang olahraga yang eksklusif. Padahal sebetulnya enggak. Kalau di luar negeri banyak sekali public courses yang murah. Dan saya sih berharap satu saat Indonesia kalau jumlah lapangan bola sudah begitu banyak, green fee-nya murah, alat-alatnya murah, lebih banyak lagi orang yang bisa main. Lebih banyak. Ya, jadi memang ini urusannya jumlah ya. Kalau makin banyak jumlah pemain, makin banyak jumlah peminat, makin banyak lapangan golf, saya yakin satu hari kita bisa menjadi tempat di mana golf bisa dimainkan dengan lebih murah. Betul sekali, karena memang kalau zaman sekarang masih dengan stigma bahwa golf itu hanya untuk kalangan tertentu, mahal, alat-alatnya juga bisa dibilang mahal ya Pak. Yang murah juga ada. Yang murah juga ada, berarti harus pinter-pinter milih ya guys. Betul, ya. betul. Nah sekarang kita juga akan ngebahas nih Pak mengenai turnamen dari Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Nah sebenarnya Medco sendiri dalam event ini sendiri seperti apa nih Pak? Dukungannya atau bagaimana kontribusi Medco dalam event turnamen ini? Gini, kita bersedia menjadi sponsor utama karena saya melihat ini adalah salah satu turnamen yang di-manage dengan baik. Tahun lalu saya sangat happy dengan bagaimana panitia dan seluruh timnya bekerja yang membuat ini menjadi salah satu turnamen pilihan di Indonesia hari ini. Ini udah tahun kedua bukan? Tahun kedua ya? Sudah tahun kedua. Nah kalau belajar dari tahun pertama kemarin, Bapak melihatnya apakah tahun ini mungkin pesertanya akan lebih banyak? Harusnya lebih banyak, tapi yang lebih penting sebenarnya bukan lebih banyaknya. Karena kalau jumlah sih mungkin tetap ya, tapi yang lebih penting itu kualitasnya harus meningkat. Oke. Nah, kalau dari preskon kemarin Pak, kita kan diinfokan bahwa sebagai sponsor utama Medco ini punya privilege loh Pak untuk mengirimkan 7 atletnya. Nah, apakah setelah Bapak lihat di tahun kemarin ada Hansel yang menang, yang keluar menjadi juaranya, apakah tahun ini Pak 7 nama itu Bapak optimis mereka bisa menyamai seperti pemenang kemarin? Saya sih berharap mereka akan melakukan usaha yang terbaik. Karena itu yang penting. Ya, ini kan semua pemain amatir. Ya, yang penting mereka handicapnya rendah dan mereka berusaha dengan baik. Hasilnya gimana ya gimana nantilah. Itu yang jelas saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya cuma berharap mereka bisa bermain sebaik mungkin. Bisa bermain sebaik mungkin, itu harapan kita ya pastinya ya Pak ya. Nah mungkin Pak nanti di 3 hari turnamen itu apa yang mungkin Bapak mau sampaikan ke pemirsa semua, ajakan mungkin Pak atau himbauan ketika mereka nanti ikut atau menonton, ini terbuka secara umum kan ya Pak ya? Ya. Saya sih berharap sebanyak mungkin penontonnya supaya mereka bisa melihat bagaimana golf itu bisa menjadi ajang sport maupun rekreasi yang menyenangkan, sehingga lebih banyak lagi orang yang berminat untuk mulai main golf, sehingga talent scouting ini bisa berhasil dilakukan dengan lebih baik di negeri ini. Oke. Nah Pak, kita juga dapat info beberapa mengenai Medco ini mensupport beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, tenis, terus kemudian ada golf. Apakah mungkin ada potensi cabang olahraga lainnya Pak yang akan disupport oleh Medco? Selama ini kita udah banyak mensupport renang, karena kebetulan saya pernah jadi ketua federasi renang. Jadi saya support, kita kirim banyak sekali atlet ke luar negeri untuk belajar renang di negara-negara yang maju. Kita support tenis, karena kita juga banyak pemain tenis di Medco ini. Kita juga support sepak bola, dan ya beberapa yang lain, anggar dan lain-lain kita juga support. Oke, berarti mungkin nanti next akan ada cabang olahraga yang turnamennya disupport oleh Medco sendiri ya Pak ya. Oke, nah Pak, pertanyaan terakhir, last question, harapan Bapak nih Pak untuk olahraga di Indonesia ini seperti apa Pak? Olahraga ini sekarang menjadi etalase dunia mengenai in a way kesejahteraan maupun kemajuan negara. Jadi saya pikir itu hand in hand. Kita mau jadi negara yang top 10 besar di dunia dari sisi ekonomi, olahraganya pun harus mengikuti. Oleh karena itu dari sekarang kita harus berusaha sebaik mungkin semua pihak nih, karena ini nggak mungkin cuma pemerintah, swasta, setiap kumpulan-kumpulan sport semua harus ikut membantu. Karena itu akan menjadi seimbang nantinya. Ekonominya maju, olahraganya juga maju. Olahraganya juga maju. Nah kalau untuk harapannya di next nih Pak, apakah tahun depan Medco akan support lagi untuk turnamen Pondok Indah Golf ini? Insya Allah. Insya Allah.
Oke, kalau gitu sepertinya itu aja Pak perbincangan kita hari ini. Terima kasih Pak Hilmi untuk waktunya. Dan buat pemirsa semua yang ada di rumah, jangan lupa nanti kita ketemu di tanggal 16, 17, 18 Juli 2024 ini di Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Bye. Oke.